Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Statistik Analitik. Kali ini kita akan membahas tutorial menganalisis data menggunakan ANOVA dua arah. Seperti yang kita ketahui, ANOVA dua arah ini memiliki dua metode. Yang pertama, ANOVA dua arah dengan interaksi atau dengan pengulangan, dan ANOVA dua arah tanpa interaksi atau tanpa pengulangan. Ya, sekarang kita akan mulai dari contoh soal berikut ya. Hampir mirip ya dengan soal ANOVA satu arah, tapi untuk ANOVA dua arah kita tambahkan variabel lain. Variabel independen yang kedua yaitu adalah analis. Di sini kita terbagi menjadi dua lagi nih, ada hasil dari pengukuran analis yang pertama dan analis yang kedua. Sehingga variabel independennya di sini ada dua, yaitu berdasarkan merek pH meter dan berdasarkan analisnya. Baik, karena ada dua variabel independen yang dijadikan perlakuan, maka disebut ANOVA dua arah. Dan di sini ANOVA dua arahnya yaitu dengan pengulangan. Masing-masing analis melakukan pengulangan pengukuran sebanyak 5 kali. Ya. Oke, kita langsung ya. Pertama, kita sudah melakukan uji hipotesisnya. H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, dan H1 diterima dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Oke, jadi kita akan mencari nilai F hitung dan F tabelnya. Tentu saja karena ini ANOVA dua arah, hasil pengujiannya adalah terhadap dua variabel independen ini. Yang pertama, kita akan menyimpulkan dari variabel pH meter, merek pH meter, dan yang kedua, kita menggunakan variabel analis, ya. Oke, jadi masing-masing baik pH meter maupun analis ini masing-masing ada kesimpulannya nanti terakhir. Kita langsung ke data ya. Di data kita klik, kemudian kita munculkan data analisis. Ya, data analisis ini kita pilih ANOVA two factor with replication ya. Karena di sini ada pengulangan, masing-masing analis mengulang sebanyak 5 kali pada setiap pH meter. Oke, kita pilih yang with replication ya. Kemudian oke. Setelah oke, kita input range-nya, kita blok semua ya. Kita blok semua, kemudian kita jelaskan di sini per barisnya ya. Per sampel itu berapa untuk row. Nah, di sini kita masukkan pengulangan datanya ya. Jadi pengulangan data per sampel per row-nya itu berapa? 5. Kita di sini 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kali pengulangan. Nah, kemudian outputnya kita klik tanda panah, kita gunakan di sini, kemudian oke. Nah, maka akan muncul nih dari variabel analis muncul dan dari variabel pH meternya juga muncul ya. Ini kalau kita perjelas, baik. Nah, di sini adalah tabel ANOVA-nya nih. Ini adalah tabel ANOVA-nya ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada F hitungnya. Nah, F hitung ini yang ini. Ini F hitung. Ini F hitung. Ini F tabel. Ya, dan P value-nya ini, signifikansinya. Nah, kita lihat. Karena ini dengan pengurangan atau dengan interaksi, maka F hitungnya ada 2 ya, ada 3. Mohon maaf. F hitungnya ada 3 ditambah dengan yang interaksi. Jadi setelah per sampel, per kolom, dan sekarang juga ada analisis interaksinya. Kita lihat di sini untuk sampel di sini adalah baris ya. Bagian baris di sini adalah analis ya. Variabelnya yang kita gunakan. Untuk kolom ya, kolom. Di sini kita menggunakan merek pH meter ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kita lihat pertama untuk baris ya, dari variabel analis, apakah analis 1 dan analis 2 memberikan rata-rata pengukuran pH meter yang sama?
Di sini F itu 0,12 dan F tabelnya adalah 4,2. Ya, dengan nilai signifikansinya P value-nya 0,7. Maka uji hipotesisnya adalah untuk analis tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata pH meternya ya. Rata-rata kadar pH-nya tidak berbeda signifikan untuk yang baris. Nah, sekarang untuk yang kolom ya, kita lihat di sini F hitungnya juga 0,4. F hitungnya 0,439 dan F tabelnya adalah 3,4. Berarti lebih kecil ya F hitungnya, maka secara merek pun hasil pengukuran tidak berbeda signifikan. Dan untuk interaksinya juga tidak ada interaksi, jadi tidak ada hal yang mempengaruhi satu sama lain antar variabel. Oke, jadi kalau begini berarti konsisten ya alat. Nah, setelah kita mendapatkan kesimpulan dari ketiga hasil perhitungan ini, analisis ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa baik pH meter ya berdasarkan variasi merek pH meter dan analis itu tidak mempengaruhi hasil pengukuran kadar pH-nya ya. Jadi tidak ada rata-rata yang berbeda signifikan nih yang dipengaruhi oleh pH meter maupun oleh analis. Baik, terima kasih untuk kali ini atas perhatiannya. Selamat mencoba di Excel masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.